Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih mengadakan live streaming. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh kembali merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang saat ini tidak menentu, kami percaya ada Tuhan sumber kekuatan kami, ada Tuhan sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan untuk menghadapi situasi saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami tetap bersuka cita, kami tetap boleh bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah kami beroleh kekuatan dari setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap sidang jemaat yang saat ini menyaksikan live streaming Bapa. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan live streaming kami hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan, ujilah hati kami Bapa. Apakah hati kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan? Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana,
Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sekalipun situasinya di tengah-tengah kita tidak dalam situasi yang baik, bahkan kecenderungan semakin tidak baik Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya bahwa semuanya ini akan berakhir. Terlebih begini, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kehidupannya. Saya yakin dan percaya situasi terburuk apapun yang terjadi tidak akan pernah menggoyahkan imannya. Amin. Bahkan saya sangat yakin dan percaya orang benar akan hidup oleh imannya. Seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan tetap mengalami berkat Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami perlindungan Tuhan, Bapak Ibu akan tetap mengalami kasih setia Tuhan, akan tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, akan tetap mengalami segala sesuatu yang tidak terpikirkan. Bapak Ibu akan mengalami semuanya itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya hubungan, kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Dudukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan sukacita karena janji firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Karena semua yang Tuhan firmankan, semua berita firman Tuhan yang sudah kami dengar di waktu-waktu yang lalu, hari-hari ini terbukti bahwa itu semua ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kembali hari ini kami mau dengar firman-Mu, berbicara kepada kami, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami rindu menerima pesan firman Tuhan yang adalah kekuatan bekerja di dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah Yesus. Kami tolong kami Bapa, tolong hamba-Mu dengan urapan yang dari Tuhan. Hamba boleh sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, juga urapan atas sidang jemaat Tuhan, sehingga sidang jemaat Tuhan boleh menerima pesan dan firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama yang siap diberkati firman Tuhan, kita akan berkata amin, amin, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, haleluya. Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara, terlebih ketika beberapa waktu yang lalu saya terpapar COVID, saya merenungkan bagaimana situasi, bagaimana keadaan saya. Nah, saya dapatnya begini, ada hal yang harus kita bangun, ada hal yang harus kita jaga, ada hal yang harus terus kita pelihara, bahkan kita perkuat Bapak Ibu Saudara. Terlebih ketika kita dalam masa-masa yang sukar ya, atau ketika kita diberkati Tuhan. Nah, saya ambil tema hari ini yaitu membangun nilai-nilai kehidupan kekal. Saya sengaja memakai gambar yang mungkin ada di layar Bapak Ibu Saudara, yaitu saya memilih gambar film kartun Toys ya. Film kartun ini ada beberapa karakter, ada beberapa pribadi yang lucu kelihatannya, tapi mereka ada yang baik, ada yang jahat dan sebagainya. Saya menangkap gini Bapak Ibu Saudara, saya tidak ambil dari film itu, tetapi ini mengingatkan saya, inilah kehidupan. Ya, tidak semua orang baik, tidak semua orang itu siap menolong kita, tidak semua orang itu peduli dengan kita, tidak semua orang itu bisa membalas baik dengan baik Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, ini yang terpenting. Bagaimana kita membangun nilai-nilai kehidupan kekal. Ya, nilai kehidupan kekal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hidup kita bukan yang sekarang ini yang kita jalani, tapi kehidupan kita adalah kehidupan kekal, kehidupan nanti setelah kematian. Ya, bagaimana kita menerima kehidupan kekal itu sebagai akibat dari apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan di dunia ini.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak bisa diberitahu. Orang yang tegar tengkuk. Orang yang mau menang sendiri. Orang yang merasa benar. Orang yang tidak mau berubah. Bapak Ibu Saudara. Itu orang bebal. Ya, tapi kita mau jadi orang arif. Orang yang tidak sombong ketika kita pandai, tidak sombong ketika kita sudah punya pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Orang yang senantiasa mau mendengar nasihat orang lain. Orang arif adalah orang yang senantiasa mau bertumbuh, orang senantiasa yang mau diubahkan, dengar nasihat, dan orang yang senantiasa siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, itu orang arif. Bagaimana kita memperhatikan, bagaimana jadi orang arif, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana cara hidup kita. Dalam konteks ini, bagaimana kita membangun nilai-nilai kekristenan. Bagaimana kita membangun nilai-nilai kehidupan kita. Keputusan seseorang ditentukan oleh nilai yang dihidupinya. Ya, keputusan kita Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh bagaimana kita membangun nilai, bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kekristenan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus lihat apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 15 ayat yang ke-18 dan 19. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Wah, kelihatannya hati kita ini sudah dipenuhi, bukan dirancang ya Bapak Ibu Saudara. Dosa yang membuat hati manusia ini tidak bersih lagi. Nah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Apa yang perlu diperhatikan? Hati kita, Bapak Ibu Saudara. Hati kita perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ditulis dalam kitab Matius katakan, Tuhan Yesus katakan begini. Dari hati manusia itu penuh dengan hal-hal yang jahat. Natural dosa yang menguasai manusia itu membuat hati ini penuh dengan perbuatan jahat. Ya, sebelum kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita lebih gampang untuk berbuat jahat, ya, lebih gampang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena natural dosa, dan ini ada di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bertanya begini, bagaimana kita dapat mengenali nilai-nilai yang kita anut? Bagaimana kita bisa kita dapat mengenali sebenarnya nilai-nilai yang saya anut ini seperti apa ya? Nah, dilihat dari hati kita. Cermatilah apa yang menarik dan memikat hati kita. Mari kita lihat apa yang menarik dan memikat hati kita. Ya, Bapak Saudara, perhatikan itu baik-baik. Ya. Kitab Amsal tidak ada di slide saya. Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 dan 9. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dan 9.
Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, Amsal 30 ayat 89, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu, tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu Saudara. Iya. Kalau kita lihat tadi, cermati apa yang menarik dan memikat hati kita. Amsal menuliskan begini, kita harus tahu porsi kita, bagian kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita ini condong kepada yang namanya kekayaan Bapak Ibu Saudara, ada dampaknya. Kalau hati kita juga condong kepada ketakutan untuk hidup miskin, gitu ya, ada juga dampaknya, Bapak Ibu Saudara. Nah, penulis kitab Amsal ini sedang memberikan sebuah nilai dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Sedang memberikan sebuah awasan. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Ya. Ada banyak orang, anak-anak Tuhan yang akhir-akhir ini diliputi dengan kegelisahan, ketakutan, Bapak Saudara. Dengan penyebaran atau COVID yang sedang melanda. Tidak hanya orang tua, anak-anak muda juga banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak harus yang punya komorbid, yang tanpa komorbid pun juga menderita, bahkan tidak sedikit yang meninggal, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan, tidak siap, tidak terima dengan situasi ini. Tuhan tolong saya, Tuhan bagaimana ini? Berseru-seru kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak jawab, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya mau bagikan ini kepada Ibu Saudara. Jangan dianggap remeh situasi yang sedang kita hadapi. Ke depan, Bapak Ibu Saudara, situasinya nggak tambah baik. Kita pun mulai dengan gaya hidup yang mungkin tidak nyaman. Keluar harus dengan pakai masker double. Apalagi ya, hari ini saya tidak pakai masker karena saya sendirian, Bapak Ibu Saudara, di sini. Saya jauh dari hanya kami berempat di tempat ini di gereja, karena kita rekaman, Bapak Ibu Saudara. Situasi atau gaya hidup kita sudah berbeda, ya. Kemana-mana orang bawaannya sudah hand sanitizer. Kemana-mana orang melihat bahwa wah jangan-jangan orang itu nanti nulari saya. Banyak ketakutan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19. Di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, katakan demikian. Tuhan, apabila pikiranku diliputi keraguan-raguan dan hatiku gelisah, Mazmur menulis begini, tenangkanlah aku dan berilah aku penghiburan dan harapan baru. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita condong kepada Tuhan dengan cara gini, kita membangun nilai-nilai kehidupan yang benar. Apa sih nilai kehidupan kekristenan itu? Kita bisa belajar dari buah roh, bagaimana kasih kita, bagaimana kita hidup dengan sukacita, bagaimana damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, apalagi sampai akhirnya penguasaan diri, itu buah roh. Nilai-nilai yang kita harus ambil dari sana, nilai-nilai yang harus kita hidupi dalam keseharian kita, etika moral, Bapak Ibu Saudara, kita harus lakukan itu. Iya, kekristenan harus seperti apa? Kita nggak boleh sama. Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
berubahlah dengan pembaharuan budimu. Kitab Roma pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mau kita hidup dalam nilai-nilai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak hidup dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, saya pastikan hati kita pun tidak condong kepada Tuhan. Hati kita pun akan condong kepada hal-hal yang memuaskan hati kita. Memuaskan daging, memuaskan mata, memuaskan telinga. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di Alkitab, apa yang terjadi? Akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri, cinta uang dan banyak hal. Bapak Ibu. Banyak hal, coba selidiki firman Tuhan. Cari ayat itu Bapak Ibu Saudara. Temukan, ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang dibangun oleh dunia ini. Orang pada egois ketika orang mulai kehabisan obat, ada banyak orang juga menimbun. Ketika orang kehilangan perlu oksigen, ada banyak orang yang memainkan harga tabung oksigen sedemikian rupa, Bapak Ibu. Lihat, ini situasi zaman. Anak-anak Tuhan bagaimana? Kita harus hidup dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus kuat di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dimulai dengan hati kita yang harus condong. Kita harus awasi, amati hati kita ini. Ya, supaya kita tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 23. Ayat yang tidak asing lagi buat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saya mau balik ayat ini, kalau kita gak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kita akan melihat sebuah kematian, kebinasaan. Ya. Ayat ini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, nilainya masuk enggak ini kalau saya berbuat ini? Kebenaran Tuhannya berlaku enggak kalau saya mengambil keputusan ini? Itu menjaga dengan segala kewaspadaan. Maka dari kehidupan kita, maka dari hidup kita akan terpancar sebuah kehidupan ilahi. Amin. Kehidupan Kristus akan terpancar keluar dari hati kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Nah, mari kita lihat. Ada 3 hal. Bagaimana kita membangun nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, tetapkan dulu nilai kehidupan kita. Dan berkomitmenlah untuk melakukannya. Amin. Amin. Tetapkan nilai-nilai kehidupan kita. Tetapkan dulu. Nilai memberi misalnya. Dalam keadaan susah ini. Jangan kita semakin membangun egoisme kita. Kita kumpulkan. Yang penting saya bisa. Yang penting saya ada makanan. Kita lihat di televisi berwaktu yang lalu ya, ketika salah satu brand susu mulai beredar kabar bahwa ini akan mencegah orang berbondong-bondong rebutan cari bahan makanan. Di luar negeri dicontoh di dalam sebuah berita televisi, saya melihat rak-rak di mall di swalayan itu mulai kosong. Orang mulai borong untuk dirinya sendiri. Ini yang membuat kita berbeda. Ini yang membuat kita tetap kuat. Ini yang membuat kita begini, mampu bertahan. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah masa sulit, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetapkan nilai kita dulu. Dan kita berkomitmen untuk melakukannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Lakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan egois. Iya. Jangan jadi jangan membangun nilai-nilai yang sama dengan dunia ini. Ya, saya sedih
Ketika saya berusaha mencari untuk keluarga, untuk family saya, tabung oksigen, tabung yang harganya normal 900.000. Ketika saya mencoba cari, itu harga bisa mencapai 2 juta, hampir 3 juta. Apa bisa dikasih Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita? Kalau kita tidak membangun nilai yang benar, kita akan jadi cemas. Kita tidak ada damai sejahtera kalau kita tidak punya nilai untuk berbagi. Kalau kita nggak mau punya nilai untuk berbagi, maka kita akan nilai yang kita bangun adalah kita akan mengambil. Waktu kita punya nilai, saya ambil contoh saja ya. Misalnya bahan makanan nih, belum terjadi di negeri kita. Kelangkaan bahan makanan. Wah, kita akan mencoba mengambil semuanya. Apa yang terjadi? Satu kali bahan makanan kita juga akan menipis dan habis. Apakah kita bisa berdoa dan minta Tuhan? Saya yakin gak bisa. Kenapa? Karena fokus kita juga sudah pada makanan ini. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau kita mengumpulkan sewajarnya, persediaan yang sewajarnya buat kita, bahkan kita siap berbagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita akan dengan mudah berdoa, berharap, meminta Tuhan melakukan perkara yang ajaib untuk situasi yang berat. Bapak Ibu Saudara, bisa tangkap ini Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu tangkap ini. Iya. Jangan kejar harta, jangan kejar uang. Ada banyak orang dengan PPKM apalagi yang akan diperpanjang ini. Belum ngalami susah sih. Belum sampai ngalami kedampak yang sangat terdampak sih. Tapi dengar keluar di luar, wah kita terdampak, kita gini, akhirnya kita ikutan merasa terdampak. Ya. Kalau kita nggak punya nilai yang benar, ketakutan itu yang menyerang kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera dicari orang. Orang sudah kehilangan damai sejahtera. Putar, cari rumah sakit gak dapat. Cemas, takut mati. Kehilangan. Selain tetapkan nilai, perlu komitmen yang kuat untuk melakukannya. Amin. Perlu komitmen yang kuat untuk melakukannya. Bapak Ibu, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu. Dalam sebuah tulisan saya dapatkan, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak memiliki komitmen. Coba cek kegagalan yang Bapak Ibu alami, yang berhubungan dengan nilai. Selalu punya keterkaitan dengan komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen sebagai pimpinan dalam perusahaan untuk menjaga karyawan kita, untuk merawat karyawan kita. Karyawan kita anggap sebagai aset yang perlu dijaga, bukan sebagai sapi perah. Ada banyak hal nilai-nilai di perusahaan, di tengah masyarakat. Saya melihat di tempat saya tinggal, ya, ketika kami terpapar maupun ada beberapa warga yang terpapar, kita dikasih jadwal kapan kita akan memberikan makanan kepada orang yang sedang terpapar. Bapak saya kasih Tuhan tergoda untuk pokoknya kasih makan apa adanya. Jangan, itu bukan nilai kita. Amin. Lakukan yang terbaik. Apapun yang kamu lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini nilai. Amin. Komitmen untuk melakukannya. Ketika Bapak Ibu harus work from home, lakukan dengan sebaik mungkin Bapak Ibu Saudara.
Amin. Ketika anak-anak yang harus kuliah dari rumah, lakukan sekolah dari rumah. Lakukan yang sebaik mungkin, tanggung jawab kita. Ini nilai Bapak Ibu Saudara. Ini nilai. Ketika Bapak Ibu harus ibadah dari rumah, lakukan yang sebaik mungkin Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap kebaikan Tuhan itu kebaikan yang kita bisa manfaatkan. Alkitab kan bilang, Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Apa yang dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dengan ayat itu? Oh, kalau saya sudah enggak setia, Tuhan tetap setia kok. Janji Tuhan memberkati kita. Apakah gitu? Enggak, Bapak Ibu Saudara, bukan itu. Iya. Kalau kita enggak setia, itu enggak akan mengubah kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap setia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan sama dengan apa yang kita lakukan. Ya. Bukan membalas loh Bapak Ibu Saudara, bukan balas. Tuhan tidak membalas. Tapi Tuhan melakukan. Kesetiaan Tuhan itu enggak berubah. Tapi kalau kita enggak setia, kita akan menerima buah dari ketidaksetiaan kita itu. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Iya, bisa tangkap ini. Oleh sebabnya, lakukan dengan setia. Komitmen, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang pertama bagaimana kita membangun nilai-nilai kekekalan kita. Tetapkan nilai kehidupan kita, kekristenan, dan berkomitmenlah untuk melakukan. Yang kedua, kita harus terus berjuang sampai nilai-nilai itu menjadi kebiasaan. Ya, kapan sih perjuangan kita itu memperjuangkan nilai sampai jadi kebiasaan? Bukan pada saat flat, bukan pada saat baik-baik saja. Tetapi ketika dalam situasi yang sangat menyolok. Contoh misalnya, ketika kita sudah semakin diberkati. Wah, itu berjuang untuk membangun nilai-nilai Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, nah kita itu sedang berjuang untuk membangun nilai-nilai. Kalau dalam keadaan flat, kita mungkin tidak berjuang. Ya biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita mempersiapkan diri. Ketika dalam keadaan flat, kita mempersiapkan diri. Iya, membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan, melakukan yang hal yang bisa kita lakukan dengan mungkin tanpa berat, tanpa ada tekanan. Ya. Kita lakukan bagian kita. Tapi berjuang itu pada saat apa? Pada saat kita ada dalam situasi yang sangat menyolok. Ya. Ketika Bapak Ibu sangat diberkati, tidak berkekurangan, Bapak Ibu lihat orang di samping, wih, itu usahanya kena dampak, saya enggak, bahkan semakin maju, bahkan semakin diberkati, kita berjuang untuk membangun nilai-nilai di sana. Atau dalam situasi kita dalam keadaan terpuruk, kita enggak punya apa-apa, kita sedang sakit, kita enggak berdaya. Kecenderungan untuk menjadi kompromi itu besar. Ya Bapak Ibu Saudara. Sebabnya saya mau dorong Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berjuanglah sampai nilai-nilai itu menjadi kebiasaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa hidup kompromi terhadap dosa sambil mengharapkan hidup yang berkemenangan. Sekali lagi, ini memang saya ambil dari internet. Kita tidak bisa hidup kompromi terhadap dosa sambil mengharapkan hidup yang berkemenangan. Jelas tidak bisa. Kompromi dengan dosa mengakibatkan apa? Kemandulan kuasa Allah. Kompromi dengan dosa itu membuat kuasa Allah mandul bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah kompromi. Tapi berjuang. Berjuang apa? Berjuang sampai nilai-nilai itu menjadi sebuah kebiasaan. Musuh dari perubahan adalah kebiasaan. Kebiasaan membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa berpikir dua kali. Betul ya?
Bapak Ibu yang biasa naik kendaraan, naik motor, naik mobil, nggak usah mikir kapan ngegas, kapan, nggak usah mikir 2 kali, masih istilahnya mikir 2 kali. Bapak Ibu yang sudah biasa memberi, ya, menabur, nggak mikir 2 kali ketika Bapak Ibu akan memberi. Betul? Sekalipun mungkin di dompet hari itu cuman tinggal sekian rupiah, tapi Bapak Ibu digerakkan untuk memberi. Saya yakin dan percaya, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membangun nilai-nilai ini, Bapak Ibu akan dengan gampang untuk memberi. Bapak Ibu akan dengan gampang untuk menolong. Bapak Ibu akan dengan gampang untuk memberikan pengampunan. Bapak Ibu akan gampang untuk mengasihi. Bapak Ibu akan gampang untuk tetap penuh dengan sukacita. Amin. Enggak mikir 2 kali. Ya. Bapak Ibu akan melakukan bagian Bapak Ibu saudara. Nilai-nilai itu. Ketika Bapak Ibu saudara sudah menjadi, ketika nilai itu sudah menjadi kebiasaan. Perlu berjuang, jangan kompromi. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudara. Terapkan standar tersebut dalam situasi apapun. Standarnya harus terap, Bapak Ibu saudara. Kami ini punya kebiasaan malam berdoa lalu membaca Alkitab. Kadang satu pasal itu ya rasa kalau ayatnya sedikit, wah senang. Ya kemarin 2 hari yang lalu ayatnya itu sampai 75 ayat. Kami tergoda untuk membagi, dah separuh aja, separuhnya besok. Tetapi enggak, harus habis 1 hari. Banyak harus habis dalam kitab bacaan itu mas sayang kita ya. Kok banyak Pak? Wes ayo berjuang yuk, ayo. Nah terapkan standarnya. Ya, terapkan standarnya dalam situasi apapun Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya yakin ketika saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara sedang teringat dengan situasi-situasi yang Bapak Ibu hadapi. Terapkan standarnya dalam situasi apapun. Contoh ya, ibu-ibu yang setiap pagi buatin kopi istri. Ketika jengkel, terapkan standarnya, tetap buat kopi yang terbaik untuk istri. Amin. Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan mungkin, lihat bosnya, greget no. Terapkan standar dalam situasi apapun. Amin, Bapak Ibu Saudara, terapkan standarnya. Saya berikan contoh yang paling gampang. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bisa punya gambaran Bapak Ibu Saudara? Terapkan. Situasi yang sulit, terapkan standarnya. Ya, seperti poin yang kedua, kita enggak kompromi Bapak Ibu Saudara. Dengan hikmat Tuhan, dengan kreativitas, tanpa punya standar, tanpa punya niat untuk kompromi memudahkan. Tapi saya percaya ada hikmat Tuhan berikan buat kita. Kita bisa melakukannya. Apa menjadi nilai-nilai firman Tuhan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali lagi, situasi di depan kita tidak menjamin lebih baik. Ya, bahkan saya dengar di Peru atau di mana sudah ada varian baru, varian Lambda yang lebih jahat, yang lebih mematikan. Ya. Takut
cemas. Bapak Saudara, semua itu ada di tangan kita. Mazmur 56 ayat yang ketiga. Mazmur 56 ayat yang ketiga. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pemazmur memberikan gambaran. Ya, seperti di mic saya ini. Ada tombol on off-nya. Tombolnya di saya. Operatornya ada di belakang. Tapi ini ada tombol. Kapan saya matikan, saya bisa matikan. Saya bisa nyalakan. Situasi membuat dua pilihan, takut atau percaya. Tombolnya ada di Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tekan tombol takut, maka kita akan dikuasai oleh ketakutan. Tapi kalau kita tekan tombol percaya, kita akan semakin percaya dalam situasi yang sulit sekalipun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bangun nilai-nilai yang benar. Bangun terus nilai-nilai. Jangan sampai kita kalah. Apalagi di akhir kehidupan kita gak tahu kapan kita mati. Lalu kita menyerah, kita kompromi. Kita gak bisa lagi melihat Tuhan besar dan berkuasa menolong kita. Kita gagal menanamkan nilai dalam kehidupan kita. Maka hati kita akan gampang condong kepada dunia ini. Haleluya. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak menangkap sebuah pesan yang kuat dari Tuhan. Dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ketika Bapak Ibu diberkati, pegang nilai, tanamkan nilai. Hati kita perlu dijaga dengan menaruh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kuat, bekerja, dan dihidupi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Haleluya. Shikara namaya shandara bata sharabarabara. Syarabata karabaya syakara labarabara. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu renungkan Bapak Ibu Saudara. Sudahkah nilai-nilai kehidupan kekristenan, nilai-nilai kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita benar-benar bangun dan perkuat di dalam kehidupan kita? Sudahkah nilai-nilai yang Tuhan sudah ajarkan, yang sudah tertulis dalam Alkitab kita terapkan di dalam kehidupan kita? Haleluya. 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 Bapak mau berdoa, meteraikan ini dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Biar seluruh sidang jemaat Tuhan boleh menangkap kebenaran firman ini. Menghidupi nilai-nilai kehidupan kekal. Karena hanya kehidupan kekal nanti kami benar-benar akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanya sementara. Kami mau menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara kepada setiap sidang jemaat Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikan kata-katanya Tuhan. Tapi Engkau yang tidak terbatas untuk menerjemahkannya, mengaplikasikannya kepada kehidupan setiap kami Tuhan. Hamba berdoa, Engkau sendiri yang bekerja Bapak di atas kehidupan sidang jemaat Tuhan. Hamba berdoa ketika jemaat Tuhan menghadapi situasi yang sulit, baik itu karena kesehatan, karena keuangan, karena apapun yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, hamba berdoa biar jemaat Tuhan boleh mengingat nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu, dan bertekad melakukannya, menghidupinya dengan komitmen,
terapkan sebagai sebuah standar dalam situasi apapun. Melakukannya Tuhan tanpa kompromi. Makasih banyak Bapa, meteraikan firman dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa dan keajaiban Tuhan terjadi atas sidang jemaat Tuhan. Engkau yang berbicara, Engkau yang bekerja, Engkau yang menolong setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima anugerahnya Bapak Ibu Saudara. Terima anugerahnya. Terima kasih karunia-Nya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kegiatan kita seminggu ke depan masih di dalam PPKM, ya kita tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi karena anugerah Tuhan kita mungkin akan adakan kegiatan secara virtual ya Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu akan dengarkan pengumuman melalui grup gereja kita. Puji Tuhan, selesai ibadah ini Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan hadir di gereja jam 10 sampai jam 12 ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, gereja kita akan support dengan apa yang kita bisa lakukan ya, dengan keuangan, dengan tenaga, dengan apapun yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja kegiatan gereja kita. Mari kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Percayalah bahwa Bapa senantiasa menyertai kita. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Alami ketenangan dari Tuhan. Alami ketenangan sejati. Sehingga jiwa kita rasa aman yang datang dari Tuhan. Naikkan pujian, Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Amin. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Dia Bapa yang setia. Amin. Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak hamba berdoa, biar sidang jemaat Tuhan boleh mengalami kesetiaan yang dari Tuhan. Ketika sidang jemaat juga memulai nilai kesetiaan dalam segala apapun yang mereka lakukan. Mulai di rumah mereka, pekerjaan mereka, tanggung jawab di rumah sebagai suami, istri, anak, orang tua, di tempat pekerjaan, sebagai pimpinan, sebagai karyawan, di lingkungan masyarakat Tuhan, dimanapun kita berada, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Tuhan hamba berdoa, biar jemaat Tuhan boleh menghidupi nilai-nilai dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Engkau menolong dan memimpin Tuhan. Kami sehati berdoa untuk bangsa kami yang masih di dalam situasi yang sulit di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil, seluruh menteri yang bekerja keras. Kami berdoa untuk para wakil rakyat, TNI, Polri Tuhan, tenaga kesehatan, lingkungan sekitar kami Tuhan, yang hari-hari ini mengalami goncangan yang cukup berat Tuhan. Perekonomian Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehati berdoa, kami minta Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas bangsa kami. Engkau menaungi pemerintahan kami dengan hikmat untuk mengatur, mengambil keputusan dengan tepat, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Bekerja sama, bersinergi Tuhan. Para pengusaha, rakyat, masyarakat Tuhan, dengan segala kebijakan diambil pemerintah. Tuhan menolong biar semuanya boleh ada kesatuan Bapa, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama sebagai bangsa ini melewatinya, berjalan bersamanya sampai bangsa ini, kami semua rakyat Indonesia mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, nyatakan kemurahan dan kebaikan Tuhan atas bangsa kami. Tolong setiap jemaat Tuhan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung Tuhan di dalam pandemi ini, dalam kebijakan PPKM ini Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa, hamba minta anugerah kasih karunia Tuhan turun atas seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Karya keajaiban dan kuasa-Mu itu Engkau tunjukkan, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau akhiri ibadah kami hari ini. Datangkan tangan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kasih Tuhan. Tetap percaya, tetap memandang Tuhan dengan iman. Terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga. Terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara, menyatakan pertolongannya, menyatakan janji firman-Nya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Percayalah Tuhan sediakan berkat keuangan, Tuhan sediakan berkat harta benda. Tuhan nyatakan kecukupannya, Jehovah Jireh, dicukupkannya semua kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan dan penjagaan Tuhan atas tubuh, atas kesehatan Bapak Ibu Saudara. Bahkan terimalah segala berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin serupa dengan Kristus. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, sepanjang minggu ini, dalam segala situasi. Anugerah berkat-Nya dilimpahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya dan yang menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita akan berkata amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Terapkan
protokol kesehatan dalam keseharian kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.